Halo Sobat Kelana, jumpa kembali di perjalanan online kami. Kali ini kita melakukan perjalanan ke desa-desa yang mungkin jarang kalian ketahui, namun masih di bagian wilayah Kabupaten Semarang. Banyak jalan yang jarang dilalui karena bukan jalan raya, tetapi fungsinya untuk penghubung antara desa ke desa lain. Di balik jalan penghubung itu, kita akan menemui hal-hal baru yang mungkin akan menjadi pengalaman yang berharga, seperti menemukan harta karun. Perjalanan dimulai dari Tuntang, melewati stasiun kereta api yang masih aktif namun untuk kereta wisata saja. Selanjutnya kita ke arah Beringin. Sepanjang jalur ini masih ramai kendaraan karena termasuk jalan alternatif. Setelah sampai di Desa Rembes, di sini kita mulai berpikir karena dilihat dari maps, dari sini ada jalan tembus yang bisa sampai Pringapus. Tapi apakah itu jalan sebenarnya atau hanya tipu daya yang menyesatkan? Tanpa ragu, mari kita lanjutkan perjalanan ini. Kan belum tahu kalau belum dicoba. Menurut informasi, jalan menuju Pringapus bisa lewat Kali Kurmo. Namun setiap jengkalnya menghadirkan teka-teki baru. Persimpangan demi persimpangan memaksa kami berhenti, menimbang dan ragu. Akhirnya kami sepakat untuk menyimpan peta dan membiarkan hati yang menjadi kompas. Sebuah langkah nekat, sebuah pertaruhan yang didasari oleh firasat semata. Kita memasuki desa Gogodalem. Adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Meskipun berbatasan dengan wilayah kota Salatiga dan berjarak sekitar 18 km dari pusat kota Salatiga, secara administratif Gogodalem masuk dalam wilayah Kabupaten Semarang. Dari sini kita masih menelusuri petualangan sejati kami. Pencarian kami menuju Kali Kurmo adalah murni insting. Kami sengaja tak bertanya arah karena tujuan kami bukan sekedar sampai, melainkan tersesat untuk menemukan sesuatu yang baru bagi kami. Berulang kali kami berpapasan dengan warga lokal yang ramah, menyapa dan tak jarang dengan senyum penuh tanya. Tak jarang mereka bertanya, "Mau kemana, Dek?" "Jalan-jalan, Pak." Mungkin dalam hati mereka bertanya, "Ini orang agak nyentrik, jalan-jalan kok sampai ke pelosok begini." Ini bukan adegan yang dianjurkan untuk ditiru bagi kalian, karena bagi kami, menyesatkan diri adalah cara terbaik untuk membuka mata pada hal-hal baru yang tak terduga. Cerita-cerita otentik yang akan kami bagikan dalam video ini. Inilah esensi dari petualangan bertajuk "Jangan ikuti kami juga tersesat." Lewat Hidden Gem. Di sini kita bertemu sebuah bangunan ziarah bertuliskan Makam Raden Tumenggung Nitinegoro, yang mungkin menjadi literasi sejarah terbentuknya desa Gogodalem. Informasi dari Google, desa ini juga menyimpan warisan tak ternilai lainnya, yaitu sebuah masjid kuno yang diperkirakan telah berdiri ribuan tahun lalu. Keberadaan masjid ini menjadi saksi bisu perjalanan waktu, dengan setiap bagian di dalamnya menyimpan kisah-kisah lampau yang tentunya harus dirawat. Masih di jalur yang belum terarah, titik awal yang masih berupa jalan semen beraspal kini secara bertahap telah bertransformasi. Kami mulai memasuki kawasan yang ditandai dengan hutan jati yang lebat.
sebuah pemandangan yang sekaligus indah dan misterius. Perubahan drastis ini tidak hanya terjadi pada vegetasi di sekitar kami, namun juga pada kondisi jalan itu sendiri. Jalan semen yang nyaman kini telah berganti rupa menjadi medan tanah bebatuan yang tidak rata. Indikasi kuat menunjukkan bahwa pembangunan jalan telah terhenti di titik ini, meninggalkan kami dengan pertanyaan besar mengenai kelanjutan perjalanan. Dengan kondisi seperti ini, muncul keraguan akan kemungkinan untuk terus melaju. Medan yang semakin sulit dan tidak terprediksi ini menimbulkan pertanyaan, apakah jalur ini memang dapat ditembus? Kepastian kelanjutan perjalanan ini hanya dapat terjawab seiring dengan langkah kami ke depan, hingga kami benar-benar mencapai titik akhir dari jalur yang belum diketahui ini. Sudah jelas sekarang, ujung jalan ini bukan lagi jalur yang bisa kami lewati. Sepertinya kita tersesat ke sebuah area petilasan tokoh penyebar agama desa Gogodalem, tempat yang terasa sunyi dan sakral. Dan pada akhirnya, tak ada pilihan selain memutar balik dan mencari jalan lain. Namun dengan membawa penemuan berharga, sebuah lokasi bersejarah yang kaya makna tersembunyi di jantung desa Gogodalem. Penemuan ini memperkaya pengalaman kami dengan wawasan budaya, sejarah, dan spiritual yang tak ternilai. Kita harus kembali ke titik permulaan, meninjau kembali setiap kemungkinan dengan lebih seksama. Dengan memusatkan perhatian pada maps yang tersedia, kita akan menganalisis setiap alternatif rute dan mengidentifikasi jalur yang paling rasional dan efisien. Mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi jalan, topografi, serta potensi tersesat yang mungkin muncul. Dengan ini akan memastikan kita membuat keputusan yang paling optimal untuk mencapai tujuan yang lebih jelas. Mari kita ikuti jalur yang telah kita evaluasi dengan seksama ini. Semoga saja pilihan ini membawa kita pada keindahan pemandangan menawan yang belum terjamah, ataupun hal menarik untuk kita ceritakan di video ini. Kita kini mencoba berbelok ke sini untuk menuju jalan desa yang mengarah ke tujuan utama, yakni ke Pringapus, dengan harapan tidak ada lagi kesalahan navigasi. Saat ini kita memasuki Desa Rembes yang secara administratif termasuk dalam Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Seketika panasnya jalanan tergantikan oleh dekapan rindangnya dari barisan kebun karet. Di antara pilar-pilar pohon karet yang menjulang, hawa sejuk memeluk lembut seolah dunia luar yang terik hanyalah kenangan. Banyak desa di Indonesia, termasuk di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, mengalami modernisasi pembangunan. Konsep desa modern kini mengacu pada upaya mengintegrasikan teknologi, inovasi, dan kolaborasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Ini bukan hanya tentang infrastruktur fisik, tetapi juga pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Bahkan beberapa tahun ini, ekonomi di desa mampu menyaingi perkotaan. Melewati sebuah embung namanya Embung Rembes. Embung ini merupakan proyek pembangunan yang bertujuan untuk menyediakan air bagi irigasi pertanian, pengendalian banjir, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Saat memasuki wilayah ini, kami disambut oleh sebuah tugu berbentuk buah yang unik, seakan menjadi penanda komoditas unggulan yang dibudidayakan di desa ini. Seketika landscape pun berganti menjadi hamparan perkebunan di antara perbukitan yang menyejukkan mata. Menyusuri jalan desa yang mulus, suasana berubah damai dan tenang sembari kita berhayal, punya ladang dan sawah yang luas dan hidup berkecukupan di desa. Di setiap perjalanan kami juga sering melakukan diskusi tentang hal apapun itu. Tentang tukang sate yang kepanasan malah ngipasin satenya, tentang mengapa lebih suka tidur yang ketiduran daripada tidur yang direncanakan, tentang bagaimana pelangi yang hanya muncul setelah hujan,
Karena semakin dewasa yang dibutuhkan bukan lagi kata-kata cinta, tapi tempat berbagi cerita. Sebab bercerita adalah obat bagi kedua orang, si pencerita dan si pendengar. Karena lebih baik berdiskusi daripada berdebat tentang ceritaku yang diubah menjadi cerita kita. Di tengah hamparan perkebunan yang subur, kami melihat sebuah sudut ketenangan yang sempurna. Sebuah gazebo yang teduh seakan mengundang kami untuk singgah dan melepaskan lelah sejenak. Kami tiba di sebuah perkampungan yang menjadi etalase hidup warisan arsitektur Jawa, dengan rumah-rumah joglo beratap menjulang yang masih terjaga keasliannya. Keberadaan bangunan-bangunan lawas ini memancarkan nuansa tempo dulu yang begitu kuat. Sebuah pemandangan mempesona yang membangkitkan nostalgia akan kehidupan komunal yang rukun dan damai. Suatu potret berharga yang nyaris tergerus oleh perkembangan zaman. Sebagai salah satu akses yang menghubungkan Desa Sambirejo dengan wilayah lain, jembatan tersebut berdiri kokoh melintasi Sungai Tuntang, yang arusnya dapat berubah drastis menjadi luapan besar dan dahsyat, terutama ketika hujan deras mengguyur tanpa henti. Di balik keterbatasan akses, tersimpan kemandirian ekonomi yang luar biasa. Masyarakat di pedesaan pelosok hidup selaras dengan alam, mengubah setiap jengkal tanah subur menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Ketika modernitas belum menyentuh, alamlah yang mengambil alih. Pedesaan pelosok bukanlah daerah yang tertinggal, melainkan panggung di mana harmoni antara manusia dan alam menciptakan kesejahteraan yang paling murni. Amazing. Ini jalan yang kita dambakan selama. Di tengah hamparan pedesaan yang menawan, perjalanan ini membawa saya pada sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Jalanan yang semula lebar dan lapang, kini perlahan menyempit, seolah menjadi gerbang tak kasat mata yang memisahkan dua wilayah desa yang berbeda. Perubahan ini alih-alih menghambat, justru menambah semangat dan memicu rasa penasaran untuk terus menelusuri setiap jengkalnya, merasakan setiap hembusan angin, dan menemukan keindahan tersembunyi di balik setiap tanjakan. Semakin mengecilnya jalan, semakin kuat pula dorongan untuk menjelajahi lebih dalam, seolah alam memanggil untuk sebuah petualangan yang tak terduga. Tiba di Pasar Balokan, Dusun Bajangan, Desa Sambirejo, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Seolah melangkah masuk ke lorong waktu. Pasar di tengah hutan jati ini bukan sekedar tempat transaksi, melainkan sebuah denyut nadi tradisi yang berdetak hanya 2 kali seminggu, mengikuti penanggalan Jawa,
pada pasaran Wage dan Legi. Jika pasar buka, biasanya menjual berbagai hasil bumi segar yang baru dipanen dan deretan jajanan khas yang semakin langka ditemukan di tengah gempuran zaman. Setiap sudut pasar menawarkan pengalaman otentik di mana Anda bisa menemukan aneka produk lokal yang mungkin belum pernah Anda jumpai sebelumnya. Ini bukan hanya pasar, melainkan sebuah etalase kekayaan budaya dan kuliner yang patut untuk dijelajahi. Memasuki pertigaan desa Sambirejo, Anda akan disambut tulisan "Selamat datang di Desa Wisata Sambirejo" yang menjanjikan petualangan tak terlupakan. Bukan sekedar desa biasa, Sambirejo adalah rumah bagi pecinta rafting. Destinasi unggulan rafting Sambirejo yang wajib dicoba para pecinta wisata alam dan adrenalin. Menjelajahinya berarti menaklukkan arus Sungai Tuntang yang berhulu di Rawapening. Selama 2,5 jam penuh keseruan, Anda akan mengarungi jarak 8 km, menggunakan perahu karet, merasakan setiap gejolak air yang memacu adrenalin. Ini bukan hanya perjalanan, melainkan pengalaman mendebarkan yang akan menguji keberanian dan meninggalkan kesan tak terlupakan. Desa Sambirejo merupakan salah satu desa pinggiran yang ada di Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, yang terletak di perbatasan Kecamatan Beringin dengan Kecamatan Prengapus dan Kabupaten Semarang. Bangunan rumah di sini sudah cukup modern di kalangan desa. Meskipun secara geografis, Desa Sambirejo mungkin dulu dianggap sebagai permata tersembunyi di pelosok Kabupaten Semarang. Jauh dari keramaian dan gemerlap perkotaan, kini desa ini telah menunjukkan sebuah transformasi luar biasa, beradaptasi penuh dan berkembang pesat seiring dengan dinamika era modern. Perkembangan ini tidak hanya sekedar pada infrastruktur fisik, melainkan juga pada semangat dan inovasi masyarakatnya. Salah satu buktinya yang paling menonjol adalah kebangkitan sektor pariwisata alam, dengan arung jeram di Sungai Tuntang sebagai magnet utamanya. Destinasi ini berhasil menarik minat ribuan wisatawan dari berbagai penjuru, membuktikan bahwa keterpencilan bukanlah penghalang untuk menjadi tujuan wisata populer. Lebih dari itu, kehadiran teknologi dan konektivitas internet yang semakin merata telah membuka jendela Sambirejo ke dunia luar, mempercepat pertukaran informasi, dan secara signifikan memajukan sektor UMKM lokal. Produk-produk hasil bumi dan kerajinan tangan khas Sambirejo kini bisa menjangkau pasar yang lebih luas, memberikan dampak positif pada perekonomian desa. Singkatnya, Desa Sambirejo adalah contoh nyata bagaimana sebuah wilayah yang dulunya mungkin dianggap tertinggal, kini mampu berinovasi, beradaptasi, dan berkembang secara mandiri, membuktikan bahwa semangat gotong royong dan pemanfaatan potensi lokal dapat melahirkan kemajuan yang signifikan di era modern ini. Desa ini bukan lagi sekedar pelosok, melainkan model desa maju yang tetap menjaga kearifan lokalnya. Dragon sudah terlihat dari sini. Amazing. Seperti di padang savana.
Setelah meninggalkan keramaian desa dan hiruk-pikuk sentra wisata, perjalanan kembali menuntun kami ke jalan yang kian menyepi, memudar dari jejak keramaian. Di sini pemandangan berganti total. Deretan rumah penduduk semakin jarang ditemui, digantikan oleh hamparan ladang yang membentang luas tak berujung, seolah menjadi permadani hijau yang tak terbatas. Jalanan ini bukan sekedar jalur penghubung antar desa, melainkan sebuah lorong waktu yang menawarkan ketenangan dan keindahan alam, di mana kesunyian menjadi melodi pengiring dan angin berbisik cerita tentang kehidupan pedesaan yang otentik. Setiap tikungan menyajikan panorama baru, mengundang mata untuk menjelajahi keagungan landscape agraris yang mempesona, menjadikan setiap kilometer perjalanan ini sebagai pengalaman mediatif yang tak terlupakan sebelum tiba di desa selanjutnya. Memasuki area ini, kami menyadari telah tiba di Dusun Soklatan, sebuah wilayah yang menjadi batas geografis langsung dengan Kecamatan Prengapus. Suasana khas perbatasan mulai terasa, menawarkan perpaduan unik antara ketenangan pedesaan dan aura dinamis yang seringkali melekat pada wilayah transisi administratif. Dusun Soklatan kini semakin dikenal luas, bukan hanya karena letaknya yang strategis berbatasan dengan Kecamatan Prengapus, tetapi juga berkat sentuhan ajaib dari seorang influencer TikTok yang tinggal langsung di dusun ini. Melalui konten-konten kreatifnya, ia berhasil memperlihatkan pesona tersembunyi, kearifan lokal dan kehidupan otentik masyarakat Soklatan kepada jutaan pasang mata di seluruh Indonesia, bahkan sampai trending khususnya di Jawa. Video-video singkatnya tak hanya menampilkan keindahan alam atau keseharian warga, tetapi juga secara cerdas mempromosikan potensi desa, mulai dari produk UMKM hingga keramahan penduduknya. Mengubah Soklatan dari sekedar dusun biasa menjadi destinasi yang menarik perhatian banyak orang di era digital ini. Kayaknya ada jembatan, guys. Jembatan. Wah, ini kalinya besar. Perjalanan ini membawa kami melintasi Jembatan Banger, sebuah struktur vital yang tak hanya berfungsi sebagai penghubung fisik, tetapi juga sebagai ikon pemersatu antara dua kecamatan, Beringin dan Prengapus. Jembatan ini dengan arsitekturnya yang khas menjadi penanda sekaligus titik temu, melambangkan konektivitas dan dinamika kehidupan di perbatasan kedua wilayah tersebut. Sampai di Dusun Banger, Desa Candirejo, Kecamatan Prengapus. Tersembunyi di kedalaman hutan Semarang, Dusun Banger, Kecamatan Prengapus, Kabupaten Semarang adalah sebuah perkampungan tua yang kokoh bertahan di tengah gempuran zaman. Begitu memasuki dusun ini, nuansa masa lalu segera terasa. Banyak rumah penduduknya masih setia berdiri gagah dengan konstruksi kayu jati, memancarkan pesona arsitektur tradisional yang langka. Lokasinya yang unik semakin memperkuat identitasnya. Dusun Banger diapit oleh dua aliran sungai. Di sisi timur mengalir Sungai Tuntang yang perkasa, sementara di sisi barat terdapat Sungai Banger yang lebih kecil, memberikan kesuburan alami bagi lahan sekitarnya. Sebagai dusun terjauh dari kota Ungaran, Banger mempertahankan ketenangan khas pedalaman, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Keistimewaan Dusun Banger juga terletak pada hasil buminya, terutama pisang. Bahkan salah satu varietas unggul yang terkenal adalah pisang Banger itu sendiri,
menjadi ikon komoditas lokal yang dibanggakan. Dikelilingi oleh hamparan sungai dan ladang pertanian yang luas, mayoritas warga Dusun Banger berprofesi sebagai buruh tani, mengolah tanah yang sebagian besar merupakan milik perhutani. Kondisi ini mencerminkan keterikatan kuat masyarakat dengan alam dan tradisi pertanian yang telah diwariskan turun-temurun. Terlihat sekelompok warga yang telah berkumpul bersama dengan jajaran sepeda motor mereka. Formasi yang rapi ini menandakan sebuah agenda perjalanan bersama yang telah terencana matang. Biasanya mengunjungi kerabat ataupun ke suatu perayaan keluarga. Kabupaten Semarang coret. Ada kepiting udah. Mana ini? Lihat mana? Gak ada jalan aja. Seperti sebuah ritual dalam setiap pengembaraan kita, hamparan jalan yang tadinya terbentang lapang perlahan mulai mengerucut, menyerahkan dominasinya pada sebuah jalan mengecil yang lebih intim. Perubahan ini bukan sekedar penyempitan jalur, melainkan sebuah pertanda bahwa kita akan segera menjejakkan perjalanan di sebuah kawasan baru. Dan benar saja, sebagai upahnya, bak cakrawala yang membuka tirainya, kita disuguhkan dengan sebuah panorama permai yang membasuh lelah perjalanan ini. Dan inilah dia pemandangan Kabupaten Semarang yang tersembunyi yang belum banyak orang ketahui. Sebuah jalur transportasi lokal yang kini terhampar merajut desa demi desa, bagaikan urat nadi yang menghidupkan. Jalan ini diciptakan bukan sekedar untuk mempersingkat jarak, melainkan agar semua yang jauh bisa mendekat dan segala yang sulit dijangkau menjadi mudah. Lebih dari itu, jalur ini membuka perbatasan untuk kita dapat menyelami dan mengenal kearifan lokal antar manusia, merajut benang-benang persahabatan dan pemahaman yang lebih dalam di setiap persinggahan. Kita sering mengejar pencapaian, harta, pengetahuan, bahkan cinta, seolah tak ada habisnya, namun kepuasan sejati tak kunjung tiba. Justru mereka yang berani menyatakan cukup dengan apa yang sudah dimiliki adalah pribadi yang sungguh merdeka. Mereka tak lagi diperbudak oleh ambisi yang tak berkesudahan, tak gentar menghadapi hari esok, dan tak goyah oleh opini orang lain. Menemukan perdamaian dalam menerima realitas adalah kunci untuk membuka gerbang kemerdekaan itu. Menjelajahi dunia dengan cara yang begitu sederhana, perjalanan kami menuju wilayah terpencil ini bukan sekedar petualangan pribadi. Setiap detik yang terukir indah, dari hamparan perkebunan hingga puncak bukit yang menawan, kami abadikan untuk dibagikan. Tujuannya sederhana, agar Anda pun dapat turut serta merasakan magisnya setiap langkah, seolah-olah Anda ada di sana bersama kami. Akhirnya segala upaya dan jerih payah perjalanan ini berbuah hasil nyata. Berbagai desa telah kami singgahi, merajut cerita dan pengalaman di setiap jejak. Kini ujung perjalanan ini telah tiba, mengantarkan kami pada garis finish. Sampailah kita di Pringapus, tepatnya di kawasan Bendungan Jeragung yang sebelumnya sudah kita kunjungi. Masih banyak tempat yang belum tertuju dari berbagai penjuru dan akan kita cari titik temu supaya tidak berakhir semu. Ikuti perjalanan realitas kami yang belum berujung. Seperti kamu yang dideketin malah jadi teman, dijauhin malah baru nimbul perasaan, dan akhirnya kita pisah karena beda arah. Gila.
tak masuk logika, termangu hatiku. Lah kok malah nyanyi? Ikuti terus perjalanan online kami selanjutnya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan kami bersama berkelana yang tak ada ujungnya. Salam dari kami, Kelana Kesana.